Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Sabila dari program studi perbankan syariah. Pada kesempatan ini saya akan meringkas berdasarkan pemahaman saya mengenai beberapa skema dalam kuliah fikih muamalah kontemporer. Yang pertama ada akad wadiah atau titipan. Skemanya itu nasabah menitipkan uang kepada bank syariah. Bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dana tersebut dan mengembalikannya ketika nasabah membutuhkan. Dana yang dititipkan dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan yang halal. Bank boleh memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi, tetapi bonus tersebut tidak boleh dijanjikan sejak awal karena bukan termasuk keuntungan tetap. Dan yang kedua, akad mudharabah atau bagi hasil. Skemanya yaitu nasabah bertindak sebagai pemilik modal sahibul mal dan bank sebagai pengelola dana mudharib. Bank akan mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang sesuai syariah. Jika usaha mendapatkan keuntungan, maka hasilnya dibagi antara nasabah dan bank sesuai nisbah atau kesepakatan di awal akad. Dan untuk kelompok kedua, skema dan akad produk investasi di bank syariah. Investasi syariah adalah kegiatan menanamkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui cara yang halal dan sesuai aturan Islam. Dapat diinvestasi syariah terdapat beberapa akad. Yang pertama ada akad mudharabah. Skemanya yaitu pemilik modal memberikan dana kepada pengelola usaha. Pengelola menjalankan usaha menggunakan dana tersebut. Apabila usaha menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai perjanjian. Jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kesalahan pengelolanya, maka kerugian ditanggung pemilik modal. Terus yang kedua ada akad musyarakah. Skemanya yaitu dua pihak atau lebih bekerja sama dengan memberikan modal untuk menjalankan suatu usaha. Semua pihak dapat ikut berperan dalam usaha tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. Yang ketiga ada mudharabah muqayyadah. Skemanya yaitu pemilik modal memberikan dana kepada pengelola tetapi dengan aturan atau batasan tertentu. Misalnya, dana hanya boleh digunakan untuk di bidang usaha tertentu yang sudah disetujui bersama. Dan untuk kelompok ketiga, akad dan skema pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah itu adalah kegiatan investasi melalui instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah yang mengikuti prinsip Islam. Transaksi di dalamnya harus menghindari riba, ketidakjelasan, dan perjudian. Adapun akadnya yang pertama ada akad mudharabah. Skemanya yaitu investor memberikan modal kepada pihak pengelola usaha. Dana tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang halal. Lalu keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara investor dan pengelola. Terus yang kedua akad musyarakah. Skemanya itu adalah investor dan pihak perusahaan sama-sama memberikan modal dalam suatu usaha. Keduanya bekerja sama dan memiliki hak atas keuntungan. Dan apabila mengalami kerugian, maka risikonya ditanggung bersama sesuai modalnya masing-masing. Dan yang ketiga ada akad wakalah. Akad wakalah itu adalah investor memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengelola investasinya. Pihak yang diberikan kuasa menjalankan tugas sesuai kesepakatan dan mendapatkan imbalan atau jasa pengelola tersebut. Dan yang keempat ada pengelola produk dan jasa perbankan syariah. Produk dan jasa bank syariah merupakan layanan keuangan yang menggunakan akad-akad sesuai syariat Islam. Secara umum terdiri dari pembiayaan, penghimpunan, dan jasa. Adapun akad yang pertama itu ada akad mudharabah atau jual beli. Nah, akad mudharabah itu nasabahnya membutuhkan suatu barang. Terus banknya itu membeli barang tersebut terlebih dahulu. Setelah itu banknya menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan keuntungan dengan keuntungan yang sudah disepakati dengan nasabah. Pembayarannya biasanya dilakukan secara cicilan. Lalu yang kedua itu ada akad ijarah atau
akad sewa. Akad zero itu adalah kayak bank menyediakan barang atau jasa yang dapat digunakan oleh nasabah, dan nasabah membayar biaya sewanya itu sesuai perjanjian. Dalam akad ini yang dipindahkan adalah manfaat barang, bukan langsung kepemilikan. Terus yang ketiga ada akad rahan atau gadai. Skemanya yaitu nasabah memberikan barang sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan serta kewajiban nasabah. Selesai dibayar, barang jaminan tersebut akan dikembalikan. Lalu yang keempat ada akad wakalah dan kafalah. Adapun wakalah itu adalah pemberian kepada pihak lain untuk melakukan suatu transaksi, sedangkan kafalah itu adalah pemberian jaminan atau tanggungan dari satu pihak kepada pihak lain. Dan untuk selanjutnya kelompok kelima itu kan ada akad dan skema asuransi syariah. Nah, asuransi syariah ini tuh adalah sistem perlindungan yang dilakukan dengan prinsip saling membantu antara peserta, berbeda dengan asuransi konvensional. Konsep itu bukan memindai resiko, tetapi berbagi resiko bersama. Dan akadnya itu, yang pertama itu ada akad tabaru atau tolong menolong. Akad tabaru itu peserta membayar kontribusi yang dikumpulkan dalam dana tabaru. Dana tersebut digunakan untuk membantu peserta lainnya yang mengalami musibah. Tujuan utamanya akad ini itu untuk tetap mencari keuntungan tetapi membantu sesama. Yang kedua ada akad mudharabah atau wakalah bil ujrah. Skemanya itu perusahaan asuransi bertugas mengelola dana peserta. Perusahaan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil atau biaya pengelola dana tetap menjadi milik peserta, sedangkan perusahaan hanya berperan sebagai pengelola. Jika terdapat kelebihan dana setelah pembayaran diklaim, maka dapat terjadi surplus underwriting yang pembagiannya mengikuti keuntungan syariah. Adapun kelompok ke-6 itu ada akad dan skema produk penggadaian syariah. Penggadaian syariah ini adalah lembaga yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Sistemnya itu tidak menggunakan bunga, tapi memakai akad sesuai syariat. Yang pertama ada akad rahan atau gadai syariah. Akad rahan ini adalah nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dana. Barang tersebut tetap menjadi milik nasabah, tapi disimpan sementara oleh penggadai sampai penjaminannya itu lunas. Setelah itu nasabah membayar kewajibannya barang, lalu barangnya dikembalikan. Yang kedua ada akad ijarah. Skemanya itu pengadaian memberikan jasa penyimpanan dan penjagaan terhadap barang jaminan. Nasabah membayar biaya penyimpanan tersebut. Biaya ini itu bukan bunga, melainkan biaya jasa atau pemeliharaan barang. Nah, yang ketiga itu ada akad mudharabah atau pembagian barang. Skemanya itu pegadaian membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati pembayarannya untuk dilakukan sesuai perjanjian. Baik, untuk dari semua penjelasan tadi, kesimpulannya itu adalah skema fikih muamalah dari kelompok-kelompok tadi itu yang pertama itu sampai kelompok 6 menunjukkan bahwa transaksi ekonomi Islam itu dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama. Setiap akad memiliki fungsi yang berbeda seperti untuk menyimpan dana, investasi, jual beli, sewa, asuransi, maupun pembiayaan. Semua kegiatan tersebut harus menghindari riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau penjudian agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf dan tolong diberikan saran oleh Bapak. Terima kasih, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.